Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Pada hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 5, dan evaluasi. Nah, untuk anak-anak, nanti evaluasinya berbentuk Google Form ya. Nah, nanti dikerjakan. Sudah mengerjakan? Pastikan dikirim. Jangan sampai sudah mengerjakan tapi tidak tekan, tidak di 00 tombol kirimnya. Jadi banyak anak-anak yang tidak mengerjakan, Bapak nilainya tidak dapat nilai dan tentu saja Pak Agung beri keterangan belum mengerjakan. Nanti anak-anak mengerjakan ya. Nanti Bapak share di grup, tidak di classroom untuk pembelajaran Google Form-nya. Oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Tujuan pembelajarannya yaitu mencari informasi tentang pelaku kegiatan konsumtif dan perilaku konsumtif dan melakukan kebiasaan diri agar tidak boros. Nah, mari anak-anak kita belajar bersama. Di sini ada bacaan, Pak Agung bacakannya. Silakan anak-anak simak dengan saksama. Bu, maaf kalau Jojo minta dibelikan buku cerita terus. Ucap Jojo. Tidak apa-apa kok, yang penting prioritas kebutuhan utama selalu terpenuhi. Toh, dengan membaca buku, cerita banyak manfaat yang dapat dipetik. Misalnya, pesan moral yang terkandung dalam cerita yang berguna bagi kehidupan sehari-hari, ucap Butina. Kita tidak berperilaku konsumtif kok. Lanjut Butia. Perilaku konsumtif itu apa ya? Tanya Jojo. Nah, itu contoh perilaku konsumtif. Sudah makan nasi, tapi masih saja jajan gorengan di tempat budak. Ucap Butia sambil menunjukkan anak yang sedang jajan di luar sana. Nah, ini adalah gambaran yang tadi ucapkan Butia. Ya, masih ini ibunya misal ibunya sedang makan ya kan, sedang menyuap ini anak ini makan tapi anak ini masih jajan gorengan. Seperti itu. Itu namanya perilaku konsumtif. Nah, carilah informasi melalui berbagai sumber tentang perilaku konsumtif. Kamu juga dapat bertanya kepada orang tua dan saudaramu. Nanti tuliskan hasilnya, informasi yang kamu peroleh pada lembar berikut. Perilaku konsumtif adalah apa ya tadi anak-anak? Ya, perilaku yang masih menggunakan atau masih menghabiskan barang atau jasa. Nah, walaupun barang atau jasa tersebut masih kita pakai gitu. Nanti Pak Agung jelaskan untuk perilaku konsumtif. Nah, ini di sini anak-anak. Nomor 1, aspek konsumtif, ya kan? Aspek positif konsumtif dapat membuka lapangan pekerjaan karena akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak untuk memproduksi barang dalam jumlah besar. Untuk aspek negatifnya konsumtif yaitu mengurangi kesempatan untuk menabung. Nah, contohnya seperti ini, anak-anak bisa berlatih, bertanya kepada orang tua, bertanya dengan saudaramu ya. Apa sih dampak positif konsumtif dan negatif untuk konsumtif? Nah, lanjut. Ini tadi, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan barang untuk memenuhi kebutuhan. Wujud konsumsi dapat berupa barang atau jasa. Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen atau pemakai. Tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat bergantung pada tingkat konsumsinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi antara lain 1. Selera. Selera adalah kegiatan yang muncul dari dalam hati seseorang karena adanya daya tarik terhadap suatu benda atau jasa. Nah, selera begini anak-anak. Anak-anak
zaman sekarang sudah mengenal adanya ojek online. Nah, selera anak-anak, ya kan? Selera anak-anak itu misal memakai salah satu ojek bernama Maxim daripada Gojek. Karena selera anak-anak Maxim lebih murah daripada Gojek. Ya, seperti itu contohnya. Lalu, nomor 2, pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin tinggi pula daya belinya. Dengan demikian, barang yang akan dibeli semakin banyak dan beragam. Sebaliknya, semakin rendah pendapatan yang diterima, semakin rendah pula daya belinya. Sehingga kesempatan untuk membeli barang yang beragam semakin sedikit. Nah, contoh tadi, kegiatan konsumtif, ya, pendapatan juga mempengaruhi konsumtif anak-anak. Contohnya, ya kan? Contohnya, misal kamu kelak jika sudah bekerja, ya kan, gajimu adalah 6 juta. Nah, dari uang 6 juta ini kamu untuk biaya hidup 2 juta, ya kan, misal 2 juta. Biaya sehari-hari sampai menerima gaji lagi itu masih sisa kan 4 juta. Nah, lalu 4 juta ini 2 juta untuk menabung. Nah, 2 juta untuk kamu sendiri atau untuk membeli apapun keperluan yang kamu sukai. Misal seperti itu. Nah, jika kamu masih punya uang seperti itu untuk dipos-poskan atau uang untuk ini jajan atau untuk membeli barang atau jasa yang lain, tentu saja 2 juta dalam 1 bulan itu bisa kamu gunakan, bisa kamu membeli barang atau jasa, ya kan? Barangnya misal, barangnya membeli barang yang mereknya ini Converse, ya, yang sepatu mahal itu sampai 900.000. Nah, kalau jasanya, nah makanya Gojek, karena Gojek daripada Maxim, Gojek itu walaupun mahal tapi selalu dalam perjalanannya mobilnya menggunakan AC. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalau yang pendapatannya rendah bagaimana? Misal pendapatannya 2 juta, ya kan? Untuk biaya hidup 1 juta, 500.000 untuk menabung. Nah, 1 juta yang ini 500.000 yang lain ini kan kecil, ya kan? Mau dibelikan apa? Tidak beragam hidupnya. Nah, misal beli kaos, ya nunggu nabung dulu seperti itu untuk beberapa bulan ke depan. Nah, seperti itu contohnya anak-anak. Harga. Banyak sedikit barang yang dikonsumsi sangat bergantung pada harga. Dengan kata lain, konsumsi dapat berkurang pada waktu harga barang sedang tinggi dan konsumsi dapat meningkat pada saat harga barang lebih rendah. Nah, lebih jelasnya kita pernah mengalami anak-anak, ya kan, kelangkaan contohnya, ya. Jika barang itu langka makan mahal, contohnya seperti itu aja. Dulu pada awal-awal COVID, masker yang awalnya harganya itu 5.000 dapat 10. Nah, pada awal-awal ini COVID, ya kan, harga masker satu pak bisa sampai 200.000, 500.000, bahkan ada yang 1 juta. Nah, seperti itu. Lalu model barang sedang trendy dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam konsumsi. Model barang contohnya apa ya? Nah, pada waktu kemarin-kemarin sedang tren tuh kladi itu janda bolong, ya kan. Nah, orang-orang pada beli dengan harga yang tidak normal, ya kan, sampai ada hitungannya per daun 500.000, daun satunya 100.000. Nah, kan pada awalnya adalah benda tersebut atau barang tersebut harganya tidak segitu mahalnya. Nah, terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik
Jangan lupa nanti dikerjakan ya untuk Google Form-nya. Sampai jumpa anak-anak dalam pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.